Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bumi Cakrabuana di Tatar Tanah Pasundan abad 14 menjadi pusat perkembangan dakwah dan pendidikan Islam terbesar di Nusantara. Dua tokoh besar, Syekh Kuro dan Syekh Nurjati, memancarkan dakwah dan pendidikan Islam melalui Penggurun Pasambangan Jati. Caruban Nagari berkembang sebagai pusat dakwah, pendidikan dan budaya. Saat dipimpin Sunan Gunung Jati, Penggurun berkembang menjadi masjid. Masjid menjadi pusat kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, dan politik. Proses lahirnya perguruan tinggi Islam ini berawal dari peran para ulama, peran para kiai, peran para aktivis Islam, para tokoh yang menjadikan masjid sebagai sebuah center, sebagai sebuah pusat dalam berbagai aktivitasnya. Dan salah satu aktivitas adalah menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran. Oleh karena itu, tatkala IAIN ini berdiri awal ya, pada masa dulu perguruan tinggi Islam yang ada di Cirebon, IAIN atau perguruan tinggi Islam tidak bisa melepaskan dari peran masjid. Kalau kita lihat mungkin Masjid At-Taqwa di sini. Di sana para dosen, para kiai, para ulama memberikan transfer of knowledge atau pengajaran agama terhadap para mahasiswa itu pertama kali adalah di masjid. Nah, oleh karena itu masjid adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah berdirinya lembaga pendidikan Islam ini. Perkembangan masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam terus berlanjut hingga 1960. Masjid Raya At-Taqwa menjadi pusat belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah Al-Jami'iyah Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon, yang merupakan cikal bakal berdirinya Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon dikukuhkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009. IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki banyak keunggulan seperti lembaga penjamin mutu, lembaga penelitian dan pemberdayaan masyarakat, serta beberapa pusat studi pengembangan bahasa Arab dan pengembangan tilawatil Quran. Dengan jumlah mahasiswa tahun 2018 mencapai 8.000 orang, tersebar di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, serta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dalam rangka merespon perubahannya untuk bisa berkompetisi dalam era MEA, ya, peningkatan SDM, ya. Bagaimana kita tenaga pendidik ini yang semula, ya, umpamanya hanya berlatar belakang atau dalam standarnya adalah umpamanya S2, kita tingkatkan menjadi standar yang paling tinggi yaitu S3. Kita membekali mahasiswa dengan berbagai lintas keterampilan, ya, lintas disiplin. Ya. Mungkin kita mahasiswa yang pada masa yang lalu hanya dibekali oleh kompetensi jurusannya, umpamanya ahli dalam bidang tadris biologi, tadris matematika, tadris PAI, kemudian di FUAD-nya, di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwahnya, umpamanya jurusan akidah filsafat.
Nah, kita akan mencoba memberikan sebuah rangsangan, ya, stimulus bagi mereka, umpamanya keahlian-keahlian yang bisa merespon perubahan sekarang, umpamanya keahlian jurnalistik, ya, keahlian entrepreneur, ya, keahlian bahasa, ya, dan keahlian-keahlian yang lain yang bisa menjadikan mahasiswa kompetensinya terasah. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memiliki jurusan pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, tadris bahasa Inggris, tadris IPS, tadris matematika, tadris IPA biologi, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan Islam anak usia dini, manajemen pendidikan Islam, dan jurusan tadris bahasa Indonesia. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah memiliki jurusan komunikasi penyiaran Islam, bimbingan konseling Islam, pengembangan masyarakat Islam, sejarah kebudayaan Islam, akidah filsafat Islam, ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, jurusan bahasa dan sastra Arab. Sedangkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam memiliki jurusan Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan jurusan Hukum Tata Negara Syariah. Untuk meningkatkan kualitas dan mutu sarjana IAIN, sarana belajar dilengkapi dengan laboratorium micro teaching, matematika dan IPA, laboratorium perbankan syariah, dakwah dan pengembangan tilawatil Quran, laboratorium peradilan, sarana pendukung yang lain seperti gedung utama, perpustakaan, rusunawa atau Mahad Al-Jami'ah, mini bank, auditorium, klinik kesehatan dan masjid, serta adanya radio dakwah, koperasi, data center, wifi kampus, dan sarana parkir yang luas. Kerjasama yang sudah kita lakukan adalah kerjasama yang bersifat nasional, ya, regional dan internasional, ya. Dari berbagai negara yang sudah menjalin dan kita adakan MOU, ya, dengan tujuan untuk peningkatan pendidikan kita, ya, umpamanya universitas-universitas di luar negeri, ya. Kita sudah kerjasama dengan Universitas Marmara, umpamanya Turki, ya. Kita sudah kerjasama dengan Universitas Kaftaru di Suriah. Kita sudah kerjasama dengan UM, Udas Malaya di Malaysia. Kita kerjasama dengan kedutaan-kedutaan, ada kedutaan Mesir, kedutaan Australia, ya, dalam berbagai event. Kemarin kita adakan, tahun-tahun yang lalu kita adakan seminar untuk penangkalan radikalisme dengan Duta Besar Mesir untuk Indonesia, dan IAIN Cirebon sebagai pelaksana, ya, pelaksana, dan dapat kita laksanakan dengan baik, ya, dengan mengambil narasumber dari luar dan dari kalangan kampus kita. Kerjasama dengan Rahimah Institute, ya, dalam konferensi ulama perempuan, ya, KUPI, itu juga berhasil dan melahirkan beberapa rekomendasi yang luar biasa, karena pertama kali diadakan konferensi ulama perempuan tingkat dunia dan diadakan di IAIN kita ini. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di Cirebon, IAIN Syekh Nurjati mengembangkan program pasca sarjana dengan konsentrasi program pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan Islam, hukum keluarga, dan ekonomi syariah. Sedangkan program doktor baru dibuka untuk program pendidikan agama Islam. IAIN Syekh Nurjati Cirebon unggul dalam mutu, penerus tradisi intelektual pesantren dalam mengembangkan dan memajukan sarjana Islam
yang kompeten dan mandiri. Maju bersama YAIN Syekh Nurjati Cirebon.